sama yang satu ini yang datang di abad ke-7 udah tahu tentang anak Allah, dia udah tahu siapa Yesus, itu diselewengkan, dibikin jadi bukan Tuhan, diubah dia nggak disalib kayak gitu. Jadi lebih menghina mana gitu. Kayak gitu loh. Susah ngomong, soalnya nggak punya otak, jadi susah. Otaknya nggak ada. Sering kejedot ke tanah sih masalahnya. Sering kejedot ke tanah. Sering bentur-bentur kepalanya, jadi susah ngomong sama mereka. Ini memang agak-agak gimana ya. Lu tahu sendiri kan, orang kalau otaknya agak-agak goyang koplak gitu kan susah kan diajak ngomong. Jadi terubah semua. Ini teman, bahkan saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kalau untuk aliran Luciferianisme dengan Drakonian itu masih mengakui Semitik. Kabalisme juga masih mengakui Semitik. Tapi ada satu bidang Dracula ya bro ya. Ya? Bisa jadi Dracula ya. Apa itu? Dalam Drakonian. Iya tadi Draconian itu. Enggak, itu Drakonian itu gini. Ini bedanya alirnya gini. Kalau Drakonian itu dia abad kedua. Ini dia pecahan dari Luciferian. Nah, kenapa namanya Drakonian? Karena mereka itu fokusnya itu kultivasi pengembangan spiritual itu kepada sosok-sosok iblis yang dekat dengan sesuatu yang berbau dengan naga, Draco. Gitu. Entah dia reptil, nafas apinya dengan sisik dari ibunya bercampur, kemudian kelahirnya roh najis. Ini harus Gitu. dalam Ya, dari itu Luciferian. Ibu ini siapa? Ini Dewi Tiamat ya. Dewi Tiamat. Putri ini adalah Musmahu. Siapa itu? Gitu. Ini adalah anak dari Dewi Tiamat. Dia ini Pak Kiamat. naga 7 kepala. Dia. Naga 7 kepala. Ini, kalau di dalam kita kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini Iya, Ibu, Bapa, Putra, Putri, Roh Roh Kudus. Najis. Betul. Oh gitu. Gue baru tahu nih. Gue baru tahu. Makanya Ulang bro. dibalik Pak Bom apa yang ada dalam iman Kristen, pokoknya mereka tuh balik semua. Dibalik dari yang dari Kalau kita dari kan maskulin. Bapa, Firman, Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus kan. Ya. Kalau mereka penyembah setan ini Ibu, Putri, sama Roh Najis. Waduh. Tunggalnya. Sebentar, naga berkepala 7 kayaknya gue ngerti nih. Ini Naga yang 7 kepala, iya. sering disembah. Kitab Wahyu. Iya, Iya. Musmahu ini. Musmahu ini yang nanti dalam kepercayaan Luciferian akan datang sebagai Mesias palsu yang ditunggu-tunggu orang Yahudi sekarang. Gitu. Wow. Musmahu ini. Kalau Oke. untuk roh najis, apa lagi namanya ya, bentar. Saya kadang juga lupa. Melamu, sorry. Untuk roh najis. Ini roh najis kan sebenarnya kan banyak Ini teman-teman. apa sih bahasa apa itu? Ini bahasa Akadian. Waduh. Akadian. Ya ini kepercayaan kuno ya. Iya, Nggak kepercayaan kuno. kaleng-kaleng loh ilmunya kawan ini ya. Semua dihafal, semua diingat. Lu kalau sekolah pendeta udah jadi S2 lu bro. Ya silakan. Iya, jadi kan saya sering ikut itu kan pembagian materi 1 tahun itu udah mau dekat 2 tahun lah, 1,5, 1,4 ya, 1,4 tahun, 1,5 tahun itu ikut demonologi waktu masih di Luciferian. Jadi memang diajarin Kamu juga. agak lebih lama dikit bro, jadi ilmunya mungkin bisa lebih dalam. Mungkin 10 tahun baru bertobat kau. Tapi maksudnya begini ya teman-teman, kita harus contoh semangatnya ya Pak Bom. Orang penganut setan aja begini rajinnya belajar, betul? Orang Kristen ditanyain apa-apa kadang-kadang cuma wah gitu loh ya. Ini saya lanjut ya. Jadi tahu nggak Musmahu ini ada konsep logos loh, logos kegelapan dalam bahasa Luciferian. Ibu Dewi Tiamat itu kan menghembuskan nafas. Nafas itu dalam bahasa Enokian kita sebutnya Dusukta. Dusukta ini artinya sabda gelap atau
firman gelap. Gitu. Firman gelap. Ini bisa juga disebut sebagai logos gelap, logos kegelapan. Makanya lahirlah Musmahu. Jadi ini kayak pencerminan dari anak manusia, firman itu, Yesus itu, gitu. Pencerminan, versi baliknya. Logosnya Allah gitu kan. Nah, kemudian kalau Musmahu ini adalah logos dari Dewi Tiamat ini, si ibu ini, gitu. Dan Dusukta firman gelap ini ada disebut di dalam Kau buka pintu? Sudah, baru tadi. kitab Yatuk Dinoi. Ini kitab Yatuk Dinoi, kepercayaan Zoroastrianisme, Zoroaster gitu. Ini di dalam kitab Yatuk Dinoi dijelaskan bahwa Dusukta ini adalah firman gelap, di mana dia itu seperti tadi mematikan yang hidup pada konsep Safaja tadi. Berarti Mematikan Zoroaster yang itu juga termasuk Luciferian ya? Mereka cikal bakal lah konsep-konsep yang dipakai gitu. Nah, jadi Musmahu adalah firman gelap, dan firman gelap itu adalah mematikan yang hidup. Mungkinkah ada sesosok ilah di abad ke-7 di Arab pernah berkata, bunuhlah orang kafir, penggalah kepala orang kafir? Apakah itu tidak termasuk dalam mematikan yang hidup? Ya kan? Jadi itu ada logos yang gelap. Jadi yang disembah mereka siapa? Musmahu. Musmahu punya aspek lain sebagai jangan ditulis namanya. Itu pokoknya. Itu teman-teman. Tulis namanya. Namanya Nenek Lukiper. Kalau The Mother itu Lilith ya. Dewi Tiamat ini kan sebenarnya kan bahasa Akkadian. Cuman kalau versi, karena ini kan dalam folklore-nya orang Mesopotamia kan. Cuman kalau dalam Alkitab itu dia ini, kalau dalam bukan Alkitab sih, lebih ke mitologi Abrahamik, itu namanya Lilith. Kenapa dia disebut Lilith? Karena Lilith ini artinya perempuan pertama. Tapi teman-teman harus tahu juga, perempuan pertama ini artinya apa? Bukan perempuan secara maksudnya orang gini gitu, bukan. Tapi perempuan pertama itu maksudnya perempuan di sini itu bermasuk dalam feminin. Feminin atau chaotic. Iya, kekuatan chaotic atau feminin. Jadi feminin yang pertama, chaotic yang pertama. Naga laut yang juga simbol sebagai chaos ya. Chaos. Yang ada di dalam Jadi, Alkitab kita juga samudra kegelapan yang dalam itu ya. Samudra kegelapan. Ya itu Leviathan. Jadi Lilith itu sama dengan Dewi Tiamat, karena arti dari gelar nama Tiamat dengan Lilith ini setara. Kalau Tiamat artinya ibu segala dewa, karena dewa itu sudah pasti ada yin dan yang. Tetapi yin dan yang ini selalu pertama kan diurufkan pada kata yin, artinya yang kosong. Jadi ibu dari segala kekosongan yang menjadikan ada. Itu maksud dari nama Dewi Tiamat, dan ini setara dengan Lilith, perempuan pertama, the first chaotic. Jadi aspek lain dari Tiamat itu adalah Lilith ini. Gitu. Jadi kalau pas tadi bilang ibu ini adalah Lilith, iya memang betul Lilith. Cuman dalam pemandangan Lucifer kita melihatnya ini pada skrip originalnya sebelum masuk pada konsep divine aspect, karena kita percaya ada namanya divine aspect. Divine aspect ini di mana satu sosok demon bisa menjadi banyak rupa dan banyak nama gelarnya. Contoh, Lucifer itu punya aspek lain sebagai Zaizintar. Kemudian Lucifer juga punya aspek lain sebagai Bunda Hekate dalam kepercayaan Yunani, Dewi Sihir. Gitu. Dua ini adalah Lucifer, sosok yang sama, tapi dalam aspek yang berbeda. Itu konsepnya. Jadi ini kayak apa ya? Kayak iblis ini sebenarnya ingin mengikuti konsep teofani gitu. Ngerti nggak maksud gua? Kayak konsep-konsep mengambil rupa, penampakan dirinya, kayak gitu.
Zaizin Gitu, teman-teman. apa itu? Di dalam agama apa itu? Ini dia ini dalam kepercayaan drakonianisme sih. Itu ada di dalam sini, bentar ya, saya jangan dicari ya webnya ini teman-teman ya. Jadi ini hanya orang-orang yang Ini kuat kita iman. tidak mendalami masalah persetanan ini masalahnya. Bentar ya, sejak. Tadi ada yang aku baca tadi, saudara-saudara, Tuhan itu adalah ini dan Nabi Muhammad. Lu apa sih agama lu? Kok jadi Muhammad tadi aku baca tadi tuh? Bro. Tadi aku baca tadi tuh, kebaca sama saya. Muhammad, maksudnya apa sih tadi? Nih. Invocation of Lucifer Kiran. aspect as the golden dragon. Kira. Ya. Tadi sempat tadi ku baca, wahai saudara-saudara, perempuan itu Tuhan, Allah, dan Nabi Muhammad. Kenapa kok jadi ke Nabi Muhammad tadi? Tadi. Waktu kau bikin kameramu tadi, kebaca tadi sama saya itu. Hah? Yang mana? Tadi bukan di komputermu, tapi udah ku ganti, nggak tahu lah aku. Oh. Oh, Sebelum ini. ini tadi. Oh itu. Oh. Ternyata kau penggemar itu juga, si Juma juga ya? Suka ketawa sih liatnya. Oh. tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Mati lah kita. sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung aja pengajaran, Bro. Iya. Ya. Jadi kalau untuk Lucifer itu dia punya aspek lain. Dia tuh sebagai Zaizintar. Ya, Ini yang tadi itu senior mirip, saya. yang tadi itu mirip. Lucifer sama Lucifer. Nah, ya, mirip itu. Tadi Lucifer. Iya, waduh bang, bentar bang, gerang saya sakit ketawa bang, bentar bang, jangan dulu bang. Ini ya ini sigil-sigilnya. Ini ya dalam nama Yesus, semoga nggak ada yang terpengaruh ya. Tapi ini sigil yang dipakai aliran Luciferian untuk mengundang wujud lain dari Lucifer sebagai naga emas. Ini yang dipakai dalam apa? Aliran Draconian. Karena dalam Draconianisme mereka itu menyembah demon, itu sesuatu yang berwujud pokoknya yang dengan reptil, entah itu naga, entah itu ular, atau pokoknya sesuatu yang reptil gitu, reptilian, keturunan reptil gitu, kayak gitu teman-teman. Itu yang disembah dalam orang-orang di Draconianisme gitu. Jadi kalau misalnya ada demon yang wujudnya tidak seperti naga, mereka akan cari wujud lainnya seperti apa, dan mereka akan buat aspek barunya ya, makanya ini itu. Jadi Lucifer itu banyak banget loh itu aspek dia. Ini Zaizintar gitu nama dia. Kemudian Dewi Hekate misalnya ya, saya cari ya, Dewi Hekate itu goddess of magic dalam kepercayaan apa, kenapa reptil harus disembah? Keturunan reptil, kamu tahu nggak waktu ular menghasut Adam itu, ya kan? Waktu dia menghasut Adam dan Hawa, kemudian jatuh. Nah, itu kenapa mereka sembah ular itu? Karena kalau dalam kepercayaan Draconian, ular itu yang adalah kekuatan yang terkuat dibanding dalam perwujudan dia waktu jadi malaikat kemudian jatuh. Itu ada berbeda konsep di situ kalau untuk Luciferian dengan Draconian. Tapi dalam kepercayaan secara besar, garis besar sama doktrinnya. Draconianisme dengan Luciferianisme itu sama. Gitu. Nih teman-teman. Nah ini Dewi Hekate, sesembahnya orang pagan Yunani. Kenapa dia disebut aspek lain Lucifer padahal wujudnya cewek? Tahu nggak kenapa? Dia membawa obor ini. Obor ini pembawa terang. Ngerti kan? Sesuai dengan aspek dia sebagai Lux Verre, the light bearer atau the light bringer. Gitu. Gitu teman-teman. Kenapa Lucifer juga sebagai Hekate? Ya, konsep bulan sabit juga.
Gitu. Jadi sesuatu yang berbau dengan aspek dari nama arketip Lucifer itu adalah dia. Makanya tadi saya bilang orang Lucifer itu mengenal ada dua jenis Lucifer. Lucifer sebagai arketip atau Lucifer yang memang beneran sosok. Itu teman-teman. Nah ini adalah hukum-hukum Luciferian ini. Saya melakukan baptis Luciferian itu online teman-teman ya. Ada yang nanya tadi online. Jadi waktu itu saya ya dengan laptop yang sama ini, yang saya pakai ini, lagi melakukan Zoom. Kemudian ada gelas di sini sudah ditaruhkan darah, kemudian campurkan dengan air sedikit, karena itu menyimbolkan apa namanya? Kan anak manusia itu waktu dia ditusuk ya pakai tombak sama tentara Romawi, itu kan keluar darah dan air, ya kan? Jadi maksudnya kenapa kita taruh darah dan air itu? Karena kan semua manusia ditebus tanpa terkecuali. Jadi kita menerima darah dan air itu. Maka darah dan air Kristus itu campur dalam diri kita, kita keluarkan, kita kembalikan, kita tidak butuh lagi darah dan air itu. Itu maksudnya penghujatannya itu. Jadi menghina Yesus, mengembalikan penebusan Yesus. Jadi menolak gitu pembaptisan dalam Luciferian. Kemudian darah itu kita baca beberapa ritus, kita ambil, kita taruh gosok di jidat gitu, gosok di jidat, kemudian dikasih tanda silang X gitu. Tanda silang X di sini sebenarnya itu apa ya, X ini kan dalam bahasa Romawi kan dia kan apa ya, 10 ya teman-teman, 10 ya. Jadi itu ada simbolisnya. Jadi dari yang ada, karena 1 ini angka yang ada, 0 ini tidak ada gitu. Itu simbolisnya. Jadi dari yang ada, yaitu Yesus dalam hidup kita, Roh Kudus ditolak, diusir melalui ketidakadaan ini. Makanya dikasih tanda silang X di jidat. Itu pembaptisan dalam Luciferianisme konsepnya. Gitu. Bang mau nanya boleh nggak? Boleh. Agama yang abang anut itu apakah sudah ada sebelum lahirnya Tuhan Yesus atau setelah lahirnya Tuhan Yesus? Kalau dia menjadi suatu gerakan komunitas setelah, tapi cikal bakalnya sudah ada sebelum Tuhan Yesus. Itu adalah Kain dalam kepercayaan Luciferian. Ada lagi? Atau mau saya jelasin? Gini, saya jelasin ya. Kain dan Habel. Jadi dari rohnya itu udah ada dari Kain ya. Iya, rohnya itu sudah dimulai dari Kain. Makanya orang Luciferian itu menyebut Kain itu sama dengan the first Luciferian. Wah. Tapi bukan berarti dia adalah pencipta Luciferian, enggak. Kenapa dia disebut the first Luciferian? Saya harus mengulang ini apa ya? Gini. Alkitab kan juga mengatakan Kain adalah itu kan apa namanya benih iblis atau apa namanya? Iya, benih iblis. Iya kan? Benih iblis katanya kan? Makanya ada yang menafsirkan orang Yahudi bahwa Hawa itu berhubungan seks dengan iblis, anaknya si Kain. Ada memang seperti itu mitologinya. Pembunuh pertama di dunia. Iya, ada aspek Azazel di situ. Kenapa saya bilang gitu? Gini, Azazel kan tadi saya udah jelaskan kan. Azazel itu adalah pembawa maut yang diberikan oleh Safajot. Ya, tadi kan saya udah jelasin. Safajot itu kan kebalikan dari nama YHWH. Jadi HWHY. Jadi Hafayot gitu. Hafayot. Kalau Yahweh, YHWH artinya yang ada dengan sendirinya, sang yang ada dengan sendirinya. Hafayot artinya yang meniadakan yang ada. Jadi mematikan yang hidup. Itu maksudnya. Jadi Azazel ini itu ada peran dalam pengaruhnya Kain membunuh Habel.
Karena Habel itu menyimbolkan kehidupan. Api yang hidup, api yang biasa, api yang hangat gitu, api hidup gitu. Azazel ini menyimbolkan api hitam. Apa itu api hitam? Api itu adalah sesuatu yang terang karena dia berkobar-kobar dan bersinar. Kemudian dia menyebar. Dan dia hidup karena dia panas. Karena ada heat di dalamnya, ada energi. Tapi kalau dikatakan hitam, artinya adalah api yang hidup, tapi hidupnya itu membawakan terang kegelapan, sinar dari kegelapan. Itu maksudnya, api hitam. Lanjut, mengenai kasus Kain, ada pengaruh dengan Azazel. Gini, ada aspek Azazel dalam Kain. Karena Habel itu membawakan api yang hidup ini. Persembahan dia kepada Allah. Kemudian Kain itu membawa api hitam ini. Karena persembahannya Habel kepada Allah, kemudian dia runtuhkan, dibunuhlah ke Habel ini, api hitam itu bangkit, gitu. Konsep api hitam itu bangkit, teman-teman. Gitu. Jadi Hafajot ini ada di sini, gitu. Maut, gitu. Meniadakan yang ada. Jadi makanya dibilang dosa itu upahnya maut. Dan Adam itu kan berdosa, upah yang didapat Adam sebenarnya mengenai kasus ini dalam pandangan Luciferian, gitu. Itu sudah tergenapi juga pada kasus ini, gitu. Makanya Kain itu disebut sebagai Luciferian pertama. Tapi apakah dia menciptakan Luciferian? Tidak. Dia itu disebut sebagai Luciferian pertama karena penggerak atau roh yang terjadi saat itu pada konsep Luciferian itu ada di sini pada Kain, gitu. Gitu ya teman, Bro Endezera ya. Nah, kalau untuk masalah komunitas pertama itu sebenarnya kan dari jajaran Gnosticism itu kan, Gnosticism gitu. Dari Gnostik itu abad ke-1, pokoknya hampir seumuran dengan Katolik. Gitu. Cuman dia itu konsep doktrinnya sama. Cuman dia disebutkan Lucifer itu nanti itu masuk pas abad ke-10. Ntar saya buka referensinya ntar. Ada cewek yang ini abad ke-10 oleh seorang wanita pemimpin sekte, dan dia orang mantan Katolik. Dan semua memang Luciferianisme itu tujuannya itu memang menyerang Katolik. Karena teman-teman, Katolik itu kan kita harus akui mereka itu gereja pertama, gitu. Jadi mereka memang ini bersamaan dengan Luciferian. Makanya yang diserang oleh Luciferian itu adalah doktrin-doktrin dan dogma dengan cara-cara yang ada di dalam Katolik, gitu. Gitu teman-teman. Bentar ya. Ada nggak sih cocok antara api abadi? Bentar ya teman-teman. Waktu saya menjelaskan ini, coba teman-teman jujur ya, yang mendengarkan ini, yang menonton, teman-teman yang Kristen jujur. Waktu saya menjelaskan ini, ada nggak yang merasa pusing atau merasa mual? Gitu. Pusing karena ribet bang, pusing kepala ribet. Kalau Kadrun dijelasin pasti kepalanya pusing, soalnya otaknya miring, jadi susah nangkep. Iya. Tapi kalau pusing karena roh kegelapan itu, ya kuatkan iman ya teman-teman ya. Pusing di sini dalam artian gangguan kegelapan ya teman-teman ya. Berdoa ya teman-teman. Berdoa teman-teman. Kalau saya pusing karena banyak banget Zofat, Fabel, Faidrin, muntah saya nggak mendingan tolak ya. Kalau saya justru makannya 2 kali lipat. Oh, dengar sambil nambah ya. Nambah lagi nih. Iya. Kapan? Iya, banyak makan Pak, biar banyak beraknya Pak.
Ya, silakan. Lanjut ya. Islam just satanik berjamaah menyerang pengikut Kristus. Memang karena roh antikris ini di angkasa ini gitu. Memang bapak mereka itu sama dengan bapak agama yang saya anut dulunya, Luciferianisme, sama. Intinya kalau teman-teman di sini ada yang merasa pusing, tapi pusing ini bukan pusing karena nggak ada uang atau apa gitu, bukan ya. Ini bukan bercanda, ini serius nih. Ada yang Pusing pusing, bang, yang memang pusing. nggak Iya, terbuat lagi mau dari keliling mau lagi dari apa? Memang Assalamualaikum pusing. katanya. Ya Pak, kenapa? Ya. Ini sobekan yang ketiga ya. Iya, pusing bang. Pusing. Ya, silakan bro. Ya, jadi lanjut ya. Saya nggak di mana ya tadi itu ya? Ada di halamannya di buku ini loh, tentang nama cewek itu. Nanti saya cari lagi. Intinya gini teman-teman, ada cewek memang yang membuat konsep Luciferianisme itu di abad 10. Tapi memang tuanya itu sebelum abad 10 itu sudah ada. Secara doktrin dia sebelum abad 10 sudah ada, itu mulai dari abad 1. Tapi kemudian dinyatakan sebagai Luciferianisme itu nanti di abad 10 gitu. Kalau Draconianisme sama juga di abad 10 bersamaan gitu. Tapi komunitasnya itu memang sudah ada, teman-teman. Kalau untuk yang modern sekarang itu ada GCOL. Ini yang saya anut waktu itu. Artinya itu Greater Church of Lucifer atau Gereja Agung Lucifer. Itu di bawah pimpinannya Michael Wayford ya. Michael Wayford gitu. Jadi saya di bawah pimpinannya dia. Saya di sertifikatnya itu saya juga dapat, karena teman-teman Gereja Agung Lucifer ini ada juga di Asia Tenggara. Itu ini ada sinodenya. baptisan juga. Apa Greater Church of Lucifer? Oh, GCOL. GCOL itu di Texas. Itu di Texas. Ini bahaya kalau Oh ada my Indonesia. Greater Church of Lucifer Indonesia. Nanti namanya disingkat GCOLI. Bahaya ini. Jangan sampai ke Indonesia ya. Jangan sampai bahaya. Ya, jangan sampai. Ini gimana ini ya, gereja Greater Church Agung. of Lucifer Indonesia jadi gecoli? Iya betul juga ya. Bahaya. Jangan sampai ke Indonesia. Iya. Lanjut bro. Ya. Nah ini ada juga yang tanya gimana dengan Ka'bah. Ka'bah itu apa ya? Saya kalau sebagai seorang Luciferian, kalau misalnya belum bertobat ya, ini kita bikin POV misalnya. Saya akan bilang Ka'bah itu apa ya, saya bilang ya, itu kayak apa ya, itu gimana, saya bingung ya, karena Ka'bah itu memang gak ada apa-apa di situ. Cuman kalau untuk batu Setan aja hitam, tahu Ka'bah nggak ada apa-apanya. iya. Cuman kalau untuk batu hitam itu ada semacam, saya masih ingat wujudnya, saya lihat dalam dunia gaib itu kayak gini ya teman-temannya. Saya nggak tahu kalau kalian mengerti ini gambarnya itu kayak gimana. Tapi gini ya. Ini Itu batu. Oh, apa itu? Ada kumisnya. Wow. Banyak matanya. Wah, kok gitu? Apa itu? Itu batu hitam ini. dulu, karena ini kan ada hubungannya juga sama apa namanya, egregor teman-teman. Egregor itu apa? Saya ulangi lah ya. Egregor itu semacam konsep ini loh, konsep misalnya saya sama Pak Bom atau Bang Lirai TV itu percaya di dunia ini ada manusia kepala kuda kayak saya umpamakan tadi. Tapi Bang Endera ya, Winef, Mbak Winef sama Mbak Alhayat sama sang penggugat itu nggak percaya. Kemudian kita hasut supaya percaya. Kalian percaya akhirnya. Nah itu akan menghasilkan sebuah energi
di mana itu akan tercipta menjadi nyata. Jadi dari sesuatu yang nggak ada menjadi nyata. Itu egregor. Jadi untuk masalah batu yang mereka pakai ini untuk penembusan dosa, dipegang terhapus semua dosa, itu memang berubah jadi nyata memang. Tapi dalam artian gini, kekotoran mereka itu diserap di dalam batu. Jadi bayangkan berapa miliaran juta manusia yang sudah menyentuh batu itu dan dosa itu masuk di dalam, itu akan melahirkan energi gelap loh. Makanya dia jadi wujud seperti ini, tercipta setan di dalam situ. Itu kalau dalam kepercayaan Luciferian gitu. Mengenai yang isi di dalam batu itu. Matanya mana? Ini matanya banyak, nempel semua. Mata, ada hidung. Terus Jadi kayak dia- muka orang itu nempel satu persatu di sini, mata semua. Terus Nyatu. tangannya itu nutupin apa itu? Ya, Nutupin apa tangannya? Nutupin bem. kayak cacat gitu, cacat. Oh, aku lihat udah ada pantat tapi nutupin itunya nggak ada itu. Jadi dosanya hilang, ada yang tanya. Gini juga teman-teman. Ini saya kasih tahu ya untuk teman-teman apologet yang di sini. Dosa itu memang yang paling original itu cuman ada dalam yang benar itu dalam konsep Abrahamik. Tapi ada beberapa konsep dosa di luar Abrahamik gitu. Yang dimana itu kan memang poinnya sama pada masuk pelanggaran gitu. Tapi upahnya bukan beda, konsep upahnya beda. Tahu nggak kalau di dalam Luciferian itu kan kita percaya egregor. Jadi dosa yang terkumpul di dalam orang-orang yang di luar agama Abrahamik itu juga ada gitu. Tapi dosanya mereka ini karena dia percaya egregor, dia terkumpul bisa menjadi sebuah kuasa. Tapi memang ganjarannya itu memang maut, itu diakui dalam Luciferian. Maka Alkitab memang benar juga. Memang bukan benar juga, memang benar masalah ini. Tentang upah dosa adalah maut. Seperti yang tadi saya gambarkan tentang itu. Jadi dosa yang hilang yang diserap oleh batu itu pada egregor itu sebenarnya cuman dosa egregor. Ngerti nggak? Jadi bukan dosa yang beneran, tapi dosa egregor Ya, menyerap dosa sesama egregor. hanya halu lah, katakan dosa halu. Iya. kayak gitu. Kayak gitu. Kehalu-haluan. Ini merek phone ini. Padahal aku Berarti ada jinnya juga di situ ya bang? Ada. Ini. Apa Luciferian ini ada hubungan dengan Dark Ages Eropa dulu? Nggak ada. Kenapa? Karena Luciferian itu fokusnya itu cuma serang gereja. Nggak peduli tentang politik dan apa itu, nggak peduli. Mereka serang Kristen. yang nanya ini jin apa? Jin ifrit. Jin ifrit, jin ifrit, jin ifrit. Ya, biar lebih tegas. Jin ifrit. Gitu. Ayo nanya apa lagi? Mumpung ada di sini mantan anak setan ini. Mau tanya ya. Sorry, Apa, bisa Pak? ya, bisa tanya ya. Hah? Nomor rekening? Nanti lah Pak di Saya- belakang layar Pak nomor rekening. ya. Nomor rekening. Saya mau tanya, kalau Jacob McLevy sama Michael Westworth sama Jeremy Crow siapa itu? Halo, Kenapa? ex satan ini. Iya. Jacob McLevy, Michael Westworth sama Jeremy Ya, Crow. Jacob itu McKelvey, Michael Westworth, Jeremy Crow. Ya, itu mereka Siapa itu? temenan. Itu temenan. Tiga ini adalah penganut agama kepercayaan Luciferian. Kemudian mereka Iya. menciptakan GCOL barengan. Cuman gitu, kalau untuk GCOL ya. iya, Di kalau Texas untuk ya, di Houston Nah. yang pertama kali. di Amerika itu. Kalau yang Jacob McAfee itu dia udah bertobat, udah terima Yesus. Tapi tau nggak lucunya apa? Oke. Dia bawa lari uang uang gereja Lucifer itu untuk donasi ke gereja yang tempat dia tobat. Itu ada lucunya juga sih kalau dari dia. Iya. Iya. Jadi anak setan bawa uang setan ke dalam rumah Tuhan. Ujung-ujungnya Dimakan ini jin, Nah, dimakan jin. kalau ditanya kalau saya mungkin itu orang gereja. Dari mana ini? Dari setan. Bawa apa? Bawa Oke. uang. Halal sini halal sini. Oke.
saya mau tanya lagi nih, tertarik juga. Jadi Luciferianisme ini dia campuran voodoo, bukan? Voodoo, dilema, sihir dan segala macam ya. Ada pakai Ada voodoo juga ya. ada. Baik. Nah, jadi tadi yang diceritakan di situ bahwa memang GCOL ya. Iya GCOL. Namanya ya, gereja. Kecuali Oke. masalah. Gecoli. Kalau Indonesia gecoli ya. Coli-coli jadi. Coli. Gemar coli. Enggak ya, salah ya. Jangan undang-undang dong. Aduh. Salah ngomong, maafin. Udah, gua makan kertas aja deh, makan kertas aja. Jadi pengen gua. Paham. CP ini pengen apa sih? Makan sate. Coli. Sate. Astaga. Oh, sate. Kalau satanik ya, kalau yang NLC itu apa? Apa? NLC, Neo Luciferian. Itu ada lagi Neo Luciferian. Oh, Neo Luciferian itu aliran ini, teman-teman. Apa tuh? Bukan Joy of Satan sama ini. Gnostik ya, sama Gnostik dia. Gnostik, kemudian Iya. campuran itu semua. Ini dua aliran satanik ini satanik modern. Ini sebenarnya pecahannya LaVey yang memberontak pada konsep LaVey sebenarnya. Tahu nggak? Ini sebenarnya gini, teman-teman coba cari di Google, namanya Michael Aquino. Michael Aquino ini penganut sihir Mesir dan penyembah dewa-dewa Mesir. Dia itu kerjasama dan simpatisan dengan aliran LaVey sama Anton LaVey. LaVeyanism satanik gitu. Michael Aquino ajarannya ini turun-temurun, kemudian sama Joy of Satan ini. Joy of Satan ini ada siapa di dalamnya? Matrix Dietrich namanya. Ini pendirinya, orang Jerman. Dia mendirikan Joy of Satan, kemudian orang Joy of Satan memisahkan diri dengan Order of Nine Angel. Tahu nggak? Ini aliran ini dibidatkan sama aliran Luciferian. Oh, di dalam Lucifer aja Saling- bidat juga. Saling, oh berarti ada saling bidat membidatkan ya. Bidat banget. Dibidatkan. Enggak, karena kan Luciferian kan tunggal apa lipat di dada. Ini bidatnya Pak. Bidat Sama-sama banget, ya. setan bidat. Setan. Sama-sama setan bidat. Oke, saya mau tanya. Bidat gereja setan. Aduh. Saya mau tanya lagi. Kalau yang namanya dia kan perempuan ya, yang ini, yang mendirikan, bukan? Yang mana? Tokohnya. Ini aliran ini. Perempuan. Ya Lucifer, enggak Perempuan. Luciferianisme. Perempuan ya? Oh, namanya benar. iya. Ya, namanya dia Hele. orang, bukan dia pendiri, dia lebih ke yang menyebutkan itu menjadi nama Luciferian. Karena komunitasnya itu sudah ada sebelum dia. Tapi dia yang pertama. Ini perempuan ini ada di buku sini loh di Namanya bukan Helena, referensi. Helena Blavatsky. Madame Blavatsky bukan, itu pendiri Levenpet, itu beda lagi, itu Fama Marga, beda. Oke. Mbak Belidara ini kayak ngerti banget masalah persetanan ya. Gua aja nggak dengar nggak ngerti. Ternyata saya buka-buka Wah. ada enggak, saya buka-buka ini saya PDF saya di komputer ada Luciferianisme ini. Teman-teman tuh kadang Gitu. kalau suka nanya nih sama Sophie gitu kan masalah persetanan. Gua kagak begitu ngerti, nggak mendalami. Masa ini benar-benar bukan persetanan. Serius. Umat satanik yang bidat itu masuk surga dong. Bidat. Bidat yang Masuk gereja surga dong. setan. Gereja setan juga ada bidat ternyata ya. Dan Iya. mereka punya Bible sendiri ya, Satanic Bible ya dari Lucifer. Benar nggak? Enggak, itu punya LaVey. Kita Luciferian punya nggak LaVey. ngakuin. Kita Nggak nggak ngakuin. justru Oh ini yang saking- dikatakan bidat. Ini yang dibidatkan bidat. oleh Lucifer.
Iya. Oke, jadi paham saya ya. Anton LaVey ya, dari Anton LaVey Iya. ya. Kalau Ini tidak ini ini saya- kira-kira kelakuannya minta tolong saya gimana ya? jelasin ya. Berbuat baik dong. Saya jelasin ya. The Satanic Bible yang dibikin sama Anton LaVey ini khusus untuk aliran LaVeyanism. Dan kitab mereka ini yang menjadi utama patokannya itu ini untuk aliran LaVeyanism satanik. Tapi kalau untuk Luciferianism dengan Draconianism ini yang disebut sebagai tradisional satanik ya, satanik yang tertua, bukan modern. Tradisional satanik itu mereka ortodoksnya satanik Pak Lirai. ya kayak ortodoksnya. Ini ortodoksnya Lucifer. Ya, ini ortodoks Luciferianisme, ini ortodoksnya. Terus Iya, kayak ada sekte-sekte. Makanya Nanti makanya ini karena ortodoksnya Luciferianisme si Anton LaVey ini jadi bidat ya. Iya. Nanti dari gini Bu Sofi, teman-teman, nanti akan muncul lagi Luciferianisme lagi itu dia bidat itu. Gini loh, gini loh. Bang. Siapa nih? Gini loh, Bang, gini. Tadi pas bilang oneness, tau nggak? LaVeyanism ini onenessnya satanik memang. Tuh, kan bener kan saya ngomong. Nah, bener. Bu Sofi, itu bidat dia. Dia udah bidat sesat itu. Bener kan saya ngomong. Sesatnya satanik. Ini yang Bener, kita Bu dipakai Sofi. Luciferian sama Draconianism itu Diatok Dinoi, Liber HVHI, apalagi sampai Iya. Bible of the Betul. Adversary, Bible Adversary. Untung ada Kemudian- semua di literatur saya. Jadi saya tahu. Saya Harmonic. bongkar-bongkar. Tapi Harmonic gua Magic. agak pusing nih Babe kalau belajar masalah persetanan ya. Iya, gue juga pusing. Makanya begitu dijelaskan begini, saya Makanya di buka-buka. mana-mana Pak Babe, yang jelas Bu Anes tuh bidat, nggak di Kristen, nggak di gereja. Di setan juga dia bidat, Bu. Di ajaran setan juga dia bidat. Setan bidat. Tidak. Oh gitu ya. Jadi Masa dia gua tetanggaan nanti? Wanesiferdianisme. Pak Lirai. Oi. Kalau ada satanik yang bidat, masuk surga dong. Kira-kira Jadi, nerakanya satanik itu kayak mana, Geral? Berarti Geral ya. Geral berarti wanesiferanisme berarti ya. Enggak, kasihan ya, enggak Bu cuma kasihan sama orang Wanes, enggak di mana-mana bidat. enggak di gereja setan sama-sama bidat. Enggak di setan, enggak di agama bener, bidat Nerakanya juga satanik dia. itu kayak mana ya? Oke, lanjut Ya. Geral. Lanjut. Kalau untuk Luciferianism sama Draconianism itu dia 5 kitab. 5 kitab tradisional itu Yatuk Dinoi, Liber HVHI, Bible Adversary, Ahrimanic Magic sama Lord of the Eleven Path. Ini kitab utamanya. Jadi ada 5 kitab. Tapi kalau untuk LaVeyanism cuma satu. Dan Joy of Satan sama Order of the Nine Angel tadi itu juga pakai ini. Ini kitab utama Kira-kira, mereka. bentar, ini benar juga nih ada komen di live chat. Kalau Wanes itu ya umpama ke surga nih kan bidat, nggak diterima sama Tuhan kan, bidat lu nggak bisa ke neraka, nggak diterima juga sama setan karena setan bilang ke sana lu bidat. Iya, bidat juga. dia ada di tengah-tengah. Dia ada di tengah-tengah. Nama Jadi setan mainnya di bidat mana sama dong? Tuhan juga bidat. Bodoh dibidatin sama setan dibidatin. Gini, Ini paling susah tahu di nggak? posisinya Wanes nih ya. Gini, tahu nggak? Kenapa LaVeyanism dikatakan aliran bidat sama Luciferian sama Draconian? Karena LaVey itu pertama dia menolak konsep Trinitas Luciferian. Tuh kan, bidat makanya Kemudian- dia susah mau masuk surga bidat, masuk Kemudian neraka bagi dibilang dia- sama setan, lu bidat juga. Trisulanya menjadi wansula. Gitu. Nah, kalau kemudian bagi dia Anton LaVey ini Satan itu adalah fiksi, tidak nyata.
Jadi aliran LaVey ini sebenarnya satanik yang ateis, ngerti nggak? Jadi mereka ini percaya, mereka nggak percaya adanya Tuhan, adanya malaikat, adanya iblis, roh-roh begitu. Itu mereka nggak percaya. Cuman mereka mengambil mitologi-mitologi teistik, kemudian disadurkan dalam kitab The Satanic Bible ini sebagai bentuk sumber atau inspirasi untuk menjadi oposisi. Oposisinya terhadap apa? Terhadap gereja, terhadap Yesus juga, gitu. Jadi mereka nggak percaya dengan setan apa. ya. Tapi kenapa mereka melakukan ritual segala macam? Ritual mereka itu sebenarnya cuma bentuk reaksi yang berlebihan terhadap kekristenan. Jadi mereka menginsult, menghina Kristen. Nah, LaVey ini yang dianut sama Mongol. Jadi konsep demonologi yang saya pakai itu beda dengan Mongol. Makanya tadi ada di komen bilang bukannya Satan itu Lord of All ya, bukan Lucifer ya. Ya maaf kata beda. Karena Luciferianism itu menganggap LaVeyanism itu bidat. Gitu. Oh, gitu. Oke, Jadi saya mau konsep tanya lagi. pemahaman juga beda. Oke. Saya mau tanya lagi. Kalau apoteosis itu apa? Ini Apoteosis. saya ada gambar. Ya, apoteosis gambarnya ini nih. Seperti ini. Gue tahu Ini ya saya bu- osteoporosis. Saya punya bukunya soalnya. Bukunya ini kebetulan yang saya tahu ini bukunya dari Michael Weford ya. Ya, Michael Terus Weford. kemudian E.A. Koting ya. E.A. Koting ada bukunya Ya, ini oh ya, soalnya. quoting. Saya buka. Tahu. Iya, E.A. Koting. Betul ya? Betul ya? Ini kan? Ah ini gambarnya seperti ini. Coba dibesarkan ini ya. Ini namanya apoteosis ya. Apoteosis. Ya ini buku yang kita pakai juga. Oh, tuh. Ya, apoteosis. Saya punya udah lama ini malah. Udah lama ya? Wah, bagus bang. Iya. Tapi bang, jangan terlalu didalami ya. Jangan mendalami, terpusing kepala lu jadi satanis. Justru baru ngomong-ngomong begini saya buka-buka baru ini udah lama nggak pernah saya baca, nggak pernah saya lihat gitu. Tapi oke, saya mau tanya di sini kan di sini ada namanya sorry ya saya tanya ya. Di sini ada namanya Tablet of Lucifer. Ya, kemudian di sini ada di bagian buku pertamanya ini Triad of the Morning Star. Triad of the Morning Star. Kemudian coba nanti bisa dijelaskan ya. Terus Ignis Daimonicus. Ya, Gerald ya. Ignis Daimonicus. Oke. Kemudian di sini ada di dalam bukunya Banyak-banyak, ini belajar pelan-pelan dong. Pelan-pelan Pak Supir. Koeting. Iya, oke. Biar persetanan Lanjut. juga perlu pelan-pelan loh. Enggak, soalnya gini Bu Sofi, ini kan dari penulisnya orang Texas nih, Houston ya. Nah itu, ya sama itu, nah itu betul. Apoteosis, Illumination, Liberation, betul ya? Iya. Apoteosis, iluminasi dan liberasi. Mau tau Iya, nggak apa artinya? liberasi. Apa itu artinya apa tuh? Gini, ini kan ada di sini kan Triad of the Morning Star tadi yang ditanyakan. Triad of the Morning Star itu maksudnya Iya. kebasan atau Oh, itu ada atau bukunya. bibit-bibit dari bintang timur itu Lucifer. Bibit di sini Oke. bukan artinya dia taruh bibit buat di taman, enggak, bukan secara via, tapi apa yang dia percikan kepada orang-orang yang melakukan ajaran Luciferian. Maksudnya gini, saya mulai dari apoteosis dulu ya. Ini apoteosis itu sama kayak bilang apologetics gitu. Jadi maksudnya pembelaan terhadap sisi godly manusia. Karena dalam Luciferian, Hati-hati ada apologetnya juga Bu. Ada Dalam bidatnya, Luciferian, ada apologetiknya. Ini nih yang sekarang menjadi API tuh, apoteosis Islam Indonesia. Iya, betul. Apoteosis Islam Indonesia itu hati-hati itu. Hati-hati itu. gini, Oke, lanjut. Jadi di dalam Luciferian itu mereka percaya konsep itu menjadi Tuhan atau orang bilangnya moksa ya bahasa Indonesia. Jadi mereka itu kultivasi, itu yang saya bilang tadi. Kultivasi di sini roh jiwanya itu dimodif dengan apa?
melakukan kegiatan-kegiatan spiritual seperti ritual, kekuatan-kekuatan magic seperti menghex orang, menerawang, astral projection, meditasi, inisiasi klipot, temple of Set, kemudian daat, masuk ke dalam two tunnels of hell, semua itu ada inisiasi lebih tinggi daripada klipot di atasnya itu. Bahkan 12 mahkota of God itu, crown of God itu diinisiasi. Nah, itu adalah bentuk atau syarat untuk menjadi dewa atau moksa, menjadi Tuhan. Itu tujuannya Luciferian. Nah, apoteosis itu maksudnya kesadaran terhadap kita ini adalah ilahi. Kita ini adalah ilahi atau Tuhan dalam kepercayaan Luciferian. Jadi bentuk apoteosis ini dilakukan dengan cara apa? Pertama, untuk menyadarkan kita adalah Tuhan, kita itu punya tanggung jawab. Jadi kita menciptakan dan menghancurkan apa yang kita lakukan, sehingga mereka percaya kita ini adalah Tuhan, manusia adalah Tuhan dalam kepercayaan Luciferian. Itu apoteosis. Kalau dia berlaku di dalam dunia materi, maka secara roh juga berlaku. Makanya mereka tadi bilang ini, mereka melakukan ini, kultivasi. Itu apoteosis. Iluminasi itu adalah penggerak atau kayak support dari untuk apoteosis ini terjadi. Illumination ini maksudnya kesadaran tinggi atau bahasanya itu bodhana. Gitu. Bodhana. Di mana kesadaran tinggi ini yang ada di dalam konsep dari Madame Blavatsky tadi. Madame Blavatsky, yaitu sebutannya Fama Marga, yang artinya jalan kedewaan. Fama Marga gitu. Bodhana itu kemudian dilakukan dengan cara apa? Ada konsep penyerapan dari orang-orang Tiongkok namanya Xian. Xian ini yang pada sebutannya itu disebut aku yang sejati. Gitu. Jadi manusia itu harus mencapai pada titik aku yang sejati dalam kepercayaan Luciferian. Aku yang sejati ini dalam artian dia digerakkan dengan Baphomet. Baphomet itu cuma simbolis atau arketip dalam kepercayaan Luciferian, yaitu Baphomet keseimbangan. juga masuk di situ ya, Baphomet. Iya. Jadi keseimbangan terhadap order dan juga chaos. Gitu. Jadi feminin dan maskulin. Jadi kalau kita sudah melakukan iluminasi itu, kita bisa menguasai gelap dan terang itu, maka kita akan berapoteosis. Ketika sudah berapoteosis, dia akan diliberasikan atau dileburkan. Liberasikan itu seperti apa? Liberasikan ini maksudnya dia akan kremasi dari yang awalnya seorang manusia biasa secara tubuh, secara roh jiwa dia kemudian menjadi Tuhan dalam kepercayaan Luciferian. Gitu, itu maksudnya Triad of the Morning Star. Aduh, capek saya ngejelasin. Aduh. Oke, enggak apa. Ya resiko. Ngapain buka-buka Itu ini ada kalau di nggak mau bawah ditanya? mual katanya bang, abang jelasin tuh. Mual Oke. katanya dia tuh. Oke, Gerald, kalau Ningisida ini apa? Siapa ini Ningisida? Muhammad. Ini Muhammad Ningisida itu. ini. Muhammad. Ini tolong. Nah, coba dibesarkan. Ya, ini dia. Ningisida ini Ningisida ya. Betul nggak? Di bukunya. Itu Dehak dan Domar. Itu ularnya Dehak dan Artemat. Domar. Ini namanya. Oh gitu. Ya, itu. Ini apa ya? Binatang apa ya ini? Kadal ini kayak kadal. Bener sih Pi, kadal gurun gini. Iya. Sipi coba besarkan dulu. Sipi. Kadal gurun. Kadrun betul. Yang ular kadal. Ini kadal ini. Kadal itu. Ini kadal ini tuh binatangnya tuh. Nah, ini sida. Tikus itu bang, tikus. Kadal ini ekornya tuh. Kadrun, Pak, Islam, Pak. Tikus itu bang. Itu satu sebenarnya, Bang. Itu satu. Oh, ini satu. Ini namanya Ningisida ini bukan? Iya betul. Ningisida itu bahasa orang Zoroaster. Itu Ningisida itu ikon. Itu konsepnya itu dia Draconian punya. Jadi ini maksudnya kepurbaan, kekacauan, kekosongan, kematian maksudnya. Oke.
kematian, kemudian dia pegang api tuh, ada obor. Kematian dengan api Ya, hitam. obor. Jadi Yang menegakkan obornya. kematian, dosa, upah maut itu maksudnya. Dan dua ular itu adalah Dehak dan Domar, wujud lain dari dua naga ini tadi itu. Itu Dehak dan Domar. Jadi Dehak dan Domar ini adalah ular yang punyanya si Ahriman ini dalam kepercayaan Zoroaster. Dia disebut sebagai Angra Mainyu. Oke. Ada kan ada Angra Mainyu, Spenta Mainyu gitu. Di kepalanya juga ada api ya, ada api hitam ini ya. Jadi itu maksudnya itu kepala di mahkota ada api hitam, itu maksudnya itu menyimbolkan orang-orang satanik, orang-orang Luciferian, bahwa pikirannya itu sudah dimurnikan oleh iblis. Gitu. Gitu. Oke. Ini saya jadi baca lagi bukunya nih, saya buka-buka nih. Oke. Terus di sini disebutkan dia regarding sexuality. Oh, sexuality juga ya. Termasuk sexuality. Seksual sini bukan maksudnya nge-sex, enggak. Maksudnya itu pada pemisahan antara feminin dan maskulin. Oke. Oh iya. Gitu ya. Ya gitulah. Jadi tapi Lanjut, Mas. intinya konsep ini semua adalah konsep-konsep yang dimiliki di pikirannya Lucifer sendiri. Dia ingin menandingi Allah. Gitu. Dia ingin menjadi Allah. Buktinya orang-orang Lucifer percaya bisa menjadi Allah, bisa menjadi Tuhan. Gitu. Jadi dari sini saja, dari konsep ini saya berani berbicara. Saya sekarang ini berbicara menginjili. Saya ingin menyebarkan tentang anak Allah itu, anak manusia Yesus itu lewat kacamata demonologi kalau saya. Karena saya sebagai mantan satanik, saya sudah ikut Zoom, sudah ikut pematerian. Saya sudah apa ya? Sebagai pemimpin lah. Pemimpin untuk bagian sekte kecil. Gitu. Iya, mereka punya apologetnya juga. Itu kayak Michael Westmore, Michael Aquino. Itu para apologet Lucifer. Ya. Nah ini, Ya. ini salah satu mantan anak setan juga nih. Iya, baru kemarin didoain muntah-muntah dia. Didoain muntah-muntah. Nah ini. Yot, inilah bapakmu nih. Ini bapakmu nih. Nah ini. Nah ini bapak tahu nih. Beda kalau dia kan memang berguru dengan satu ruang lingkup satanik kan. Kalau aku enggak berguru dengan satanik, enggak. Tapi aku pernah Datu-datu. Bukan, aku pernah ikut lihat pengajaran mereka. Aku pernah juga masuk ke ruang lingkup satanik, tapi enggak sampai yang namanya mempelajari dalam. Yang ku pelajari itu mistik, bukan satanik. Lebih ke mencari ilmu mistik lah gitu, kayak ilmu kebal, kayak ilmu pesugihan. Itu dalam bentuk apa? Kamu ketemu dengan sekte sesat atau cuman kepada orang-orang yang belajar ilmu tapi tanpa sekte gitu? Enggak pakai sekte. Enggak pakai sekte ya? Oh berarti cuman belajar ilmu biasa ya? Begitu ya maksudnya? Mistisme gitu. Enggak. Kalau bilang ilmu biasa enggak, karena kita juga sama. Kalau kayak kamu kan pakai apa ya namanya ya? Perjanjian darah kan. Kalau saya juga pakai perjanjian darah. Oh, dia tradisi lokal atau campuran barat? Ada Lucifer, ada apa? Gimana? Lokal nggak ada campuran barat. Oh iya. Jadi Kalian di sini dua-dua baik-baik ya, jangan debat ya. Ya. Soalnya yang satu ada yang bidat nih. Salah satu kan ada yang Bukan, bidat. ini salah satu bidat nih. Salah satu bidat. Ini berarti bidatnya nih si Yot ini bidat dia. Bidat dia. Dia wanes. Akur di komal Yang saya. akur ya. Ya, jangan membidat-bidatkan ya. Sama-sama ke Jangan saling neraka. membidatkan, Tapi ya. itu dulu Kak Zara. Itu dulu. Satanik. Iya, itu dulu guys.
sekarang mereka sudah bertobat, benar ya? Iya, Sudah kalau bertobat. ajaran- Tadinya kalau saling ajaran- tadinya saling membidatkan. Saling Teman-teman. membidatkan. Teman-teman semua di sini, maaf ya motong ya. Untuk teman-teman yang nonton video live-nya ini, kalau kalian pengen baca kesaksian saya, kalian bisa buka Telegram, ketik di situ kesaksian Gerald. Geraldnya pakai D ya, Gerald. R-nya 1, Gerald. Oke. Di huruf sambung semua, huruf kecil. Gerald. Iya. Iya, Gerald. Kesaksian Gerald. Aku Ingat ya. aku mau nanya ini, Bro. Ada dua aku tanya. Satu, Syekh Baba. Kedua, Nyi Roro Kidul. Bisa dijelaskan? Ponakannya. Itu ponakannya setan. Syekh Baba sama Nyi Roro Kidul. Tahu ya, Syekh Baba ya? Iya, Iya, yang saya Baba hijau-hijau tahu. itu. Oke, Saya Baba. bisa jelaskan siapa Syekh Baba, siapa Nyi Roro Sebenarnya Kidul? nggak terlalu ada yang wah tentang Sai Baba di dalam Luciferian, karena mereka ini adalah hasil dari doa permohonan kami kepada bapak-bapak angkasa, atau bisa dibilang penguasa angkasa ini, itu meminta agar nabi-nabi palsu itu terus lahir. Dia salah satu contohnya, dan termasuk yang dari abad 7 di Arab gitu. Jadi nggak ada yang terlalu wah, nggak perlu diwahkan, karena memang kalau dalam Luciferian ya itu memang mereka ini diharapkan untuk datang. Mengenai kuasa-kuasa yang dilakukan oleh dia atau apa ya, memang itu adalah bentuk dari kuasa roh-roh antikris yang ada di dalam roh dia. Oh, kalau untuk dia kemana setelah kematian, ya disitulah pastinya ke jurang maut gitu. Nah, kalau untuk masalah Nyi Roro Kidul ini dia dalam pandangan Luciferian itu dia bukan apa ya, bukan demon infernal atau yang api gitu, enggak. Karena dalam Luciferian itu punya konsep pembagian di mana ada spirit infernal dan spirit non infernal. Karena dia itu lahir dari bentuk egregor sebenarnya. Karena itu kan cuman cerita turun-temurun rakyat dulu. Walaupun kan ada kayak cerita ada Dewi itu kan yang dia lompat bunuh diri kan di pantai itu kan. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Luciferian, itu nggak ada. Dia sebenarnya kalau mungkin apa nggak tahu tentang Nyi Roro Kidul kan, tapi kalau yang dulu saya pelajari, Nyi Roro Kidul adalah penguasa dari pantai Laut Selatan, ya kan? Bukan. Dan dia juga adalah ahli mustika. Ahli mustika di mana segala bentuk permohonan atau pesugihan kita bisa dapat dari dia, asalkan dengan syarat bahwasanya kita harus jadi prianya. Iya, betul. Dan yang Mulai debat deh.